Halo teman-teman, selamat datang di Nyari Bahan bersama Icun. Kali ini saya bersama Mas Farid Ceki, Halo, seorang Jun. seorang konten kreator untuk apa ya? Niche-nya fotografi ya, Betul. fotografi dan yang unik tuh dia punya tagline sendiri tuh namanya Click Shutter. Ya, bener Mas. Mas Jun. Wah, makasih ya lo teman-teman. Salam kenal. Mas, Click Shutter tuh idenya datang dari mana tuh? Kenapa lo namainnya? Awalnya tuh ini sih Mas, kan nongkrong ya sama temen-temen tuh. Hmm. Terus keluhannya pasti anjir film makin mahal gitu. Cuci makin mahal, apa semua makin mahal lah gitu. Terus jadinya ya obrolannya pasti ada obrolan yang kayak ya berarti kita harus pilih-pilih shootnya gitu kan. Hmm. Pilih-pilih fotonya karena kita cuma punya 36 frame guys gitu kan. Terus akhirnya gue mikir kayak seru nih kali ya klik klik shutter gitu kan. Kayak analog aja gitu mas, nggak kayak digital yang lu bisa cepet 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 gitu. Oh, gitu sih. Tapi kesenangan lo terhadap fotografi itu datangnya kapan, Mas? Dari mana belajar fotografi waktunya? Oh itu tuh jauh sih mas itu. 2015 sih inget gue deh. Hmm. Gue punya temen, dulu temen SMA gue tuh. Terus dia kuliah di IKJ. Suatu hari dia ke rumah gue, dia ngomong, lu masih suka ngeliatin orang gak, Rit? Kata dia gitu. Karena gue di waktu sekolah tuh punya kebiasaan ngeliatin momen, bukan Hmm. gue terlibat, gue ngeliatin aja gitu. Terus masih gue, lu pegang kamera deh gitu. Terus dia ngasih gue referensi artis lah gitu. Hmm. Ini kreator gue yang gue suka nih, kata dia. Terus gue follow juga, gue ikutin, gue liatin gayanya, oh ternyata seru ya main ginian gitu mas. Hmm. Kayak ngebaca momen sebelum itu terjadi gitu. Kalau Emang lu terbiasa gitu, maksudnya lu kayak tahu gitu kayak apa momen itu bakal terjadinya seperti apa gitu. oh gue nggak tahu terjadi seperti apa mas. Cuma Tapi gue ngira-ngira aja. hmm. Kayak intuisi, intuisi sih mas. Kayak ngelihat, oh ini akan berpapasan nih. Sesederhana gitu. Hmm. Tapi nggak tahu kan kita berpapasannya akan gimana. Hmm. Itu gitu aja sih. Kak, Dari situ dia suka kamera. kamera pertama lu tuh di situ apa? Kamera gue pertama tuh eh, dari brand Sony Hmm. A6000 apa 6400 gitu. Hmm. Gue lupa. Rekomendasi sih dari temen. Waktu itu ya nyari yang buat belajar ya mas ya. Hmm. Ya kan? Berapa lama sekiranya lu sampai kayak oh, udah seneng karena kan proses belajar tuh gue memahaminya kadang ya ada yang euforianya terus Tuh ternyata sampai kayak ini udah jadi pegangan gue nih. Kayak lo sadar itu berapa lama tuh Mas, dari situ. dari 2015 itu ya. Ah, Sebenarnya sih mas, gue nggak tahu kapan ya, nggak ngerasa banget kali ya. lo jalanin terus aja gitu. Iya, karena gue fun aja sih. Hmm. Gue seneng nyeritain sesuatu, tapi visual aja gitu. Hmm. 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 Dulu temen gue itu pernah ngomong gini mas, jadi kata dia gini, eh lu lu tuh foto apa yang lu tulis. Hmm. Dia bilangnya gitu sih. Oke. Tapi memang lo juga suka menulis, Lumayan sih mas, jadi baca tulis. itu mempermudah lo buat kayak gue mau bikin foto seperti apa jadi kayak pernah Mm-mm, dicatat gitu. mm-mm. Kompleks ya. Nggak ngerti deh mas. Tapi gue bilangnya namanya apa ya? Journey-nya kita kreatif tuh beda-beda kan ya setiap Hmm. orang ya. Hmm. Gitu. Hmm. Mungkin ada yang tipenya mundung dia menyendiri kan ada juga kayak Hmm. gitu Hmm. segala macam. Ya itu mungkin cara kita mencapai kreativitas Hmm. Hmm. gitu. Terus nyemplung ke analog tuh kapan dan gimana? Itu lucu mas. Gue pertama itu nyemplung gara-gara eh, ada satu temen gue juga. Dia bilang gitu, lu udah tahu fotografi film belum Ri? Belum. Dikasih tauin gue ini film. Terus, nih kamera gitu gue gak tau karena gue telat mas. Nah, 2015 baru megang kamera. nah, Kan eranya tuh udah
super digital kali ya gitu Hmm. kan. Setelah gue dalemin ternyata era digital udah dari 2002 ya di Indonesia kalau nggak salah ya Hmm. terkenalnya gitu. Jadi ya gue dapetnya itu kamera film telat banget dikasih. Pertama gue nyobain, gue nyuci di lab di daerah Pasar Minggu tuh mas. Hmm. Pas gue liat, kok hasilnya nano-nano gitu. Itu kacau. Langitnya jadi ungu, apa segala macam kayak gitu. Kok aneh ya gitu. Roll kedua, roll ketiga. Gue ngerasa kayak, ini mahal ternyata ya gitu. Dan waktu itu ya gue tetap pelan-pelan, pelan-pelan mainin. Dan lama-lama ternyata kayak ngerasa, oh ternyata memang warnanya tuh lebih unik. Hmm. Terus punya kedalamannya beda gitu. Hmm. Kalau kata-kata orang sih bilangnya lebih hidup. Katanya sih gitu ya, lebih hidup. Jujur sih gue cuman ya gue suka aja. Gue lebih suka. Terus sekarang eh, fotografi film atau kamera analog jadi apa jagoan lo buat berkarya. Iya, bener, bener. Itu bener. Yang yang satu hal yang gue notice tuh karena lo waktu itu pakai banyak konten lo ya pakai kamera half frame Bener. yang mana unik keberadaannya. Gue Mm-mm. juga baru tahu juga telat gitu. Terus itu kamera keberapa mas? Waduh, kamera keberapa? Mungkin 6 kali ya. Hmm. Sama yang pocket-pocket ya mas. Iya, iya. Iya gitu, kayaknya kan sama deh. Karena ya balik lagi ke concern dari pertamanya si Split Click Shutter itu gue gaungkan. Karena film tuh mahal gitu. Dan gue waktu itu sebelum gue beli, gue pikir oh ini jalan keluar nih gitu. Hmm. Gue tetap bisa analogkan, eh, tapi ya lebih punya banyak memori lah yang bisa gue rekam gitu. Akhirnya gue ambil deh si kamera itu, half Per- frame. Perbedaannya secara teknis kalau bisa lu ceritain tuh apa sih half frame dan analog biasa, kan kita menemukan banyak jenis ya sebenarnya kan, Ya, apa yang perbedaan teknisnya yang akhirnya membuat lu suka. oh kalau secara teknisnya sih mas ya, Hmm. hasil gambar itu dia lebih kasar Hmm. si half frame ya. Menurut gue sih dia lebih kasar. Cuman beberapa hasil jadi kayak lebih lukisan. Hmm. Kayak ya tergantung si fotografer kan beda-beda ya mas. Ada yang senengnya tajam gitu. Kalau gue senengnya sebenarnya yang jadi kayak lukisan gitu. Yang ada kayak kabur-kabur sedikit Kabur-kabur warna. dikit ya gitu-gitu. Jadi ini lebih kayak lukisan dan dia grainnya lebih banyak. Hmm. Kenapa gue suka dia? Ya selain karena 72 frame. Dari 36 dikali dua tuh. Iya gitu kali dua. Selain karena dia 72 frame, juga dia kecil Hmm. gitu. Jadi kayak masuk aja di semua tas. Gampang bawanya. Itu Ini lu bawa bawa. tiap hari? Sebenarnya gini mas. Dulu iya. Sampai gue ditegur sama senior. Karena Dibilang gini. Kamera tuh dipanasin, Rit. Jangan di dry box doang. Nanti macet. Kata dia gitu. Oh gitu ya om. Iya. Apalagi yang mechanical tuh lo sengaja harus dicekrek, cekrek, cekrek, cekrek gitu-gitu. Akhirnya sekarang gue gilir lah. hmm, Gitu. Pelan-pelan. Ini kebetulan lagi mau bawa nih. Ini biasanya sih bisa 3 minggu lah, irit banget ya. gitu lah. Karena walaupun dia udah dapet 72 frame mas, tapi gue tetap pelit, Apa tuh? tetap pelit ngeklik Oh, shutternya. jadi kayak ya lu udah tahu nih 72 terus kayak nggak semua momen Gue lo tetap ambil. nggak asal juga gue jadinya gitu. Tapi apa benar sebelum itu deh kayak lu udah berapa tahun pakai si Olympus pen ini? Ya lebih kurang ya, Nah, mungkin 2 lah, 2-3 tahun, udah 3 tahun, 2-3 tahun satu roll bisa 3 minggu, panjang juga usianya ya. panjang. Bu, Tapi em, apa yang lo pelajarin gitu sebagai seorang fotografer mm-mm. menggunakan kamera half frame kayak
sudut pandang lu tuh melihat objek atau melihat momen tuh jadi lebih gimana? Karena mungkin ya gue kan awam gitu. Kalau gue sendiri gitu ketika foto gue lebih suka melihat apa yang mata gue lihat gitu. Hmm. Field of view-nya ya seluas itu gitu. Jadi Hmm. kadang untuk gue tuh nggak suka tuh ngezoom kayak gitu-gitu. Aneh lah gitu. Coba kalau saya di cropping ya ntar itu urusan belakang, tapi ketika gue jepret gitu. Tapi lo sendiri kan ya half frame kecil gitu ya. Terus sudut pandangnya juga mengecil gitu. Hmm. Jadi apa yang lo pelajarin tuh dari situ? Hmm, sebenarnya sama kayak lu mas, gue nggak ngezoom tipenya. Hmm. Lensa gue fix. Gue cuma punya satu lensa zoom buat sport, buat moto olahraga gitu. Mungkin satu hal yang dipelajarin dari Pen FT, asik dari sebut merek, maaf maaf, dari si half frame itu, ngambil fotonya di overin itu over satu. over Hmm, apa namanya, over over expose, exposure. itu satu. Terus karena dia bener, dia kan eh, frame-nya lebih kecil tuh, yang nyebabin ya cahayanya lebih masuk dikit lah apa segala macam. Jadi lu tuh harus mundur lagi mas. Misalnya kita sama-sama pakai lensa 50, Hmm. lu berdirinya di sini nih, gue mungkin bisa agak belakang dikit Buset. gitu sih. Jangan males bergerak aja sih. Tapi itu ngubah ngubah sudut pandang lo ketika lo megang kamera lain nggak? Maksudnya jadi kagok kah atau jadinya lo gimana tuh membiasakan dirinya untuk, Ininya karena kan lo juga cerita kalau lo eh, menjalankan fotografi sebagai salah satu profesi gitu, yang mana lo ya, harus adapt dengan berbagai macam situasi betul gitu. betul. Kagok nggak sih? Satu sih, half frame itu kalau dia gini, dia portrait. Kan kebalik tuh, biasanya kan kalau kamera biasa dia harus gini. Kagok sih nggak nggak terlalu banget sih mas. Kecuali gue udah lama nggak pegang si yang full frame-nya. Tapi kebetulan kan emang gue sekarang udah gue gilir terus tuh. Jadi nanti gue pakai yang full frame, terus medium format kan ada juga, atau mungkin si pocket, atau mungkin si Olympus Pen FT. Satu yang paling berasa sih sebenarnya kalau di kamera yang half frame itu viewfindernya gelap. Jadi kita kalau fokus kayak lebih susah kalau nggak ada cahaya yang keras-keras kayak gini nih gitu. Itu sih paling terasa. Jadi malahan susahan ngelihat di half Keren. frame daripada di full frame Jadi ketika gitu. lo pindah ke full frame tuh atau medium format lo jadi merasa terbebaskan gitu ya. Iya, terang. Ini terang banget. Jadi kayak gue bisa lihat semuanya gitu. Em, dengan gue jarang sih melihat konten lo yang lo main dengan medium format gitu. Kegunaannya apa sih sebenarnya? Hmm. Maksudnya enggak, sebelum itu deh, mungkin kenapa lo tidak, karena kan medium format kan unik gitu ya, secara tampilan Hmm. masih asing, masih cukup Hmm. asing lah gitu untuk kita lihat sehari-hari gitu. Tapi kenapa lo masih stick untuk menggunakan ya format yang umum, tapi sebenarnya di situ ada, apakah lo punya kriteria khusus gitu ketika lo menggunakan medium format? Hmm. Baik lagi, gue memang terbiasa selalu ngonsep foto-fotonya. Bahkan setiap kayak roll gini nih mas, biasanya ada satu yang lagi gue coba, entah di speed sekian, entah apalah gitu-gitu segala macam. Nah, medium format itu biasanya gue pakai untuk bikin, sejauh ini sih belum ada yang profesional, belum ada. Semuanya masih kolaborasi, terus juga bentuknya fun art lah ya gitu. Medium format tuh yang bikin dia spesial sebenarnya adalah separationnya si subjek sama background ya. Jadi kayak kan kalau di half frame kayak deket gitu kan. Kalau full frame dia lebih jauh. Medium format tuh zonanya lebih lebih spesial lah, lebih creamy kalau orang lihat bokehnya kan gitu kan gitu. Terus bisa fokus seluruh badan gitu-gitu.
Ya sebenarnya ada satu orang dia nginspirasi gue tuh dari konten-kontennya. Dia portraiture, bikin foto potret. Karena pakai medium format tuh vibes-nya jadi kayak zaman Majapahit gitu mas. Nah, gue suka kan. Serius. Maksudnya jadi tua gitu ngeliatnya, jadi kayak wah ini kayak zaman 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 baba-baba zaman dulu nih gitu. Terus gue experience satu kali pinjem punya temen dulu, gue cobain. Oh ternyata seru nih kameranya gitu. Hmm. Akhirnya ya udah deh, gue ambil itu medium format. Ya sejauh ini masih kolaborasi Hmm. yang konseptual-konseptual gitu sih. Gitu. Jadi memang khususnya spesial kayak lo nggak bisa. Gue membayangkan kalau medium format tuh nggak bukan sebuah everyday carry kan. Enggak. Lo benar-benar harus konsepin itu. Gue harus konsep, gue mau ngambil apa. Dia itu cuma dapat 10 frame guys. Harga filmnya lebih mahal juga. Sama, Oh sama. sama. Paling beda kayak 5.000 gitu. Hmm. Sebenarnya harga filmnya sih nggak jauh beda, cuman ya itu dapatnya cuma 10. Jadi kalau nggak kalau nggak dipikir dengan matang, Nggak, ya kan sayang ya, boros banget itu. boros banget gitu, belum cuci Hmm. gitu. Terus medium format tuh ada opsi untuk scan sprocket kalau pakai ini mas. Jadi gue juga lagi eksplorasi beberapa style dari medium format. Ada yang namanya sprocket hall fotografi. Jadi film 135 gue kasih kayak adjustment gitu, dia bisa jadi 120 gitu. Hmm. Nanti dia ke foto sampai ke bolong-bolongannya itu tuh. Hmm. Itu Tuh. pakai ada alat tambahannya gitu buat dimasukin ke Bener, kameranya. iya dimasukin gitu adaptor Hmm. gitu. Ya seru sih eksplorasi medium format tuh, masih baru juga di gue, belum lama. Kebetulan gue ngambilnya dari Mas Mote, shout out Mas Mote kalau Kalau Mas nonton. Mote, Dia ngegelontorin kamera itu ke gue gitu. Dia kebetulan cerita sih dia suka sama kamera itu gitu. Cuman ya karena keharusan dia mau pergi harus dilepas. Dan kebetulan gue bersedia madan bisa meminangnya gitu sih. um, genre yang lu ambil tuh street photography nggak sih hitungannya? Maksudnya Mm-mm. ya, ya mungkin orang ya gue mengetahuinya street photography lah ya. Mm-mm. Um, Kenapa genre itu membuat lu tertarik hingga akhirnya lu sampai membuat konten gitu? Karena kan effortnya cukup besar ya untuk Mm-mm. untuk membuat, memikirkan, menceritakannya kembali. Betul. Mungkin karena gue dari dulunya senengnya ngomonginnya tuh tentang society gitu, Hmm. masyarakat, terus perbedaan kasta apa segala macam deh yang kayak gitu mas, anak sekolahan kan pasti ngomonginnya kayak gitu-gitu. Terus sisi lainnya sebenarnya street photography itu ngebantu gue buat lebih dekat aja sih sama sekitar gue, Hmm. buat ngebenerin gue yang dulu pemalu gitu Hmm. sih. Kan dia harus kita terus ke jalan terus, Pak izin Pak saya foto ya gitu kan gitu, cepret tuh. Terus ngobrol apa segala macam, dia ngebantu gue buat jadi gue yang sekarang sih, jadi lebih pede, lebih ya bisa ngomong gitu, dibanding dulu yang mungkin lebih pendiam dan lebih mengerti apa yang terjadi sekarang ini. Momen bagi sebagai orang yang pemalu untuk keluar dan menyapa orang, apalagi lu ada tujuannya gitu untuk Hmm, motret, tuh serem gak sih pada saat itu? Dan kayak parah. apa yang membuat mindset lu berubah gitu, kayak ah bodoh ah gitu. Karena satu kali penerimaan mas. Jadi emang pertamanya tuh takut, kan kayak gitu kan, takut. Terus juga kita ragu. Terus ketika kita coba, ya udah dicoba eksekusi, tapi di dalam diri kita tuh masih ada ragu. Itu tuh bikin energinya tuh ke orang lain jadi negatif juga sih. Gitu. Jadi dia pasti kayak, aduh nggak deh gitu. Dia nggak yakin kan. Jadi gue notice, oh ternyata ragunya yang harus dihilangin. Hmm. Gitu sih. Ya dari situ makin ngerasa kayak
Oke, berarti kalau lo mau pede, lo harus ngilangin ragu lo, yakin sama diri sendiri, gitu-gitu kan. Ya, sekarang sih apa ya, mungkin berbaurnya jadi lebih cepet aja sama siapapun ya, entah dia mungkin eh, manusia gerobak gitu-gitu kan, atau lagi wedding. Gue kemarin harus ngalamin gini mas, jadi ada orang proyek kuli-kuli gitu pada duduk nih di pinggir jalan. Terus kebetulan gue bawa klien, gue kan motret pre-wed. Kliennya bilang, mas mau dong foto di antara mereka gitu. Gue harus ini dong, wah anjir udah dah, buka tembok deh nih ya kan. Gitu. Gue oke oke kak, coba gue tanya dulu ya ke mereka gitu. Gue samperin, gue ngomong, kak halo mas, selamat siang, selamat siang semuanya gitu. Mas mau bantu nggak, teman saya lagi berbahagia nih, gue bilang. Kan mereka lagi priwet kan, teman saya lagi berbahagia nih, mereka mau foto sama mas-mas semua gitu, tapi natural aja, mau nggak bantuin gitu. Terus oh boleh 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 gitu. Terus gue rasa kayak anjrit, cuman dari mungkin gue nggak tahu sih, cuma memang energi tuh, kata-kata kan energi ya mas ya. Ketika gue bilang dia ini temen, mau bantu temen saya nggak, mereka lagi berbahagia nih gitu, gue berharap energinya tuh nyampe ke mereka juga sih mas gitu, bahwa ya mereka ini lagi berbahagia, lu mau nggak jadi bagian dari kebahagiaan mereka nih gitu. Dari perubahan yang terjadi gitu, keterbukaan yang terjadi, apa aja yang udah lu rasa itu yang bermanfaat sampai sekarang gitu Mas? Entah pertemanan yang semakin luas, entah kesempatan-kesempatan yang sebenarnya tadinya nggak pernah lo bayangkan. Ada cerita-cerita kayak gitu nggak sih? Gue nggak tahu sih, tapi gue penganut yang menurut gue pertemanan pertemanan itu ada ada kelasnya juga kan mas, ya kan. Nah kalau lu punya pertemanan yang mereka bisa membangun, Hmm. atau lu bisa bertumbuhnya bareng gitu ya, itu lu jaga sih. Karena di dunia, ya apa sih disebutnya, mungkin ini art gitulah ya, seni-seni gini lah ya gitu kan. Itu kolaborasi itu penting banget. Itu penting banget. Lu nggak bakal bisa, lu mau pameran nih mas, majang 20 foto, lu sendirian. Aduh, aduh, jangan sih. Gitu. Pasti capek, terus lu juga jadi nggak fun gitu-gitu kan. Tapi kalau lu punya temen, terus lu kolaborasi bareng sama mereka, kerjasama, itu top. Kalau mau memperbanyak pertemanan, ya koneksi kali ya, ya kan. Kita ngobrol gitu, menjaga hubungan baik. Semua hal yang terjadi itu, oh gue inget kata-katanya Panji mas. Panji Pragiwaksono. Iya, mas dulu zaman sekolah tuh dia ngomong hoki itu ada rumusnya. Udah pernah dengar mas? Mungkin Coba mungkin gue lupa sih. itu, hoki itu nggak ada kata dia. Ini correct me juga lah ya kalau misalnya gue salah, tapi ya intinya hoki itu sebenarnya nggak ada itu. Hoki itu bisa kita ciptakan gitu. Bahwa hoki itu ada karena kesempatan, dan yang kedua itu adalah siap. Nah, dari situ gue terbrainstorm aja sih, bahwa ya diri gue harus bisa melihat setiap opportunity-nya itu, dan gue siap gitu sih. Sisanya ya hidup buat gue sih bermain lah. Tapi dari main-main ini juga Bermain. akhirnya menjadi sebuah sisi lain dalam profesi lu kan. Bener. Itu apa tuh yang lagi lo lakuin sekarang sebagai seorang fotografer? Fotografer. Kebetulan gue di dunia fotografi ini awalnya dari foto story. Sampai sekarang yang lagi gue lakuin adalah gue lagi ngeproyekin style-style baru gitu, model-model baru yang lagi gue coba kembangin buat gue kasih di pasar
prewedding gitu mas, ataupun portrait, ataupun lifestyle. Karena sebenarnya gue selain nge-street, gue juga ngambil yang kayak gitu-gitu tuh, prewed, lifestyle, wedding, portrait, gitu-gitu. Oh ya, lu juga cerita tadi apa bikin foto box, ya foto booth, sorry foto booth Mm-mm. untuk analog tapi yang sekali jadi. Betul, Itu emang bisa ya mas? bisa. Jadi itu lu pasti pernah dengar Mas Ican, Instax. Ya. Nah, jadi Instax itu dimodifikasi pakai body sama lensanya Mamiya RB gitu, medium format. Jadi gambarnya tuh kita bisa ngatur kedalamannya, pencahayaannya juga, dan tentunya yang lebih tajam, lebih bagus gitu. Nah, itu jadi photo booth sekarang. Sebagai seorang pelaku melihat responsnya terhadap hal itu gimana? Orang-orang yang datang ke lo gitu. Jujur gini mas, eh, nggak semua pasar, Hmm. nggak bisa di semua bazar Hmm. gitu, nggak bisa juga di semua event. Hmm. Karena kenapa? Si buat orang mau buying gitu kan ya, pasti kan dia harus tahu dulu kan Iya. itu tuh apa gitu. Nah jadi gue kalau gue di event fotografi itu justru rame mas, Hmm. karena semua orang tahu ya kan, wah gue mau nyobain ini di foto, oke medium format langsung jadi gitu. Tapi kalau kayak di acara musik yang nggak semua orang tahu tuh, cuman ya beberapa lah paling dari bagian mereka, tapi pasti ada yang tahu gitu. Dan kemarin gue sempet di acara fashion, Buka jadi booth. apa, Buka booth. buka booth Terus. di acara bazar fashion gitu deh, barang-barang bekas. Ternyata eh, masanya itu tahu bukan karena mereka tahu, datang karena tahu gitu. Tapi di situ gue jadi lebih aktif Hmm. buat, hai kak mau nyobain nggak ini, wow, di kucing ya. Mau nyobain kak ini foto analog gitu, langsung jadi loh dan segala macam. Jadi ya jadi lebih capek jaga but, karena gue harus kasih tauin terus kan, hai kak ini kita dapat ini. Sebenarnya ada satu eh, jagoan gue buat apa ya, mungkin ya key message lah ya buat gue ngomong jualan gue gitu. Thanks to film sore. Jujur sih, terima kasih banget sama itu film. Fotografi jadi semakin Eh, ini eh, ya. Apa? Orang jadi melihat, Analog. banyak orang sekarang lebih melihat, bisa melihat sisi seninya Mm-mm. dari situ. Terutama analog ya, Hmm. terutama analog itu sih yang gue lihat. Gue selalu ngomong gini mas, hai kak, kakak nonton film sore nggak? Nonton. Ini kameranya Jonathan. Gue gituin. Lucu. Ini kameranya Jonathan nih kak gitu. Terus mereka excited, mereka kayak, oh iya mas, cuma lihat-lihat ya segala macam lah. Dari situ gue approach, kan mereka mau, akhirnya buy gitu kan. Cepret satu kali foto, udah gitu. Lebih banyak interaksi sih jadinya kalau di acara-acara yang non fotografi gitu. Dan ya maksudnya berarti respon-respon dari orang-orang pun juga positif juga dengan hal itu. Iya, Kapan positif. lagi sih di, ya mungkin bagi orang yang tahu foto juga itu kayak gue kayak kapan lagi ada hal unik ya, tapi mungkin buat Bener. mereka ada momen, ada itu tadi gitu, ada tambahan Mm-mm. kameranya Jonathan nih. Mm-mm. Thanks to sore, gila. Jujur sih, terima kasih banget ya tuh sama tuh film. Dia juga yang menginspirasi gua ngambil analog sih. Iya, Maksudnya ngambil medium format dari film itu. dari film itu. Tapi kan nggak murah. Mm-mm. Gue sampai sekarang mau ngambil medium format tuh kan lu dah ya. Mm-mm. Makanya gue mikirnya gimana caranya gue tetap fun, gue berkarya gitu. Tapi ada yang mau eh, ngebayarin gue berkarya. Ya kalau dia mau bayarin karya gue juga gak apa-apa sih, itu kan. Tapi Gitu. menurut lu sebagai seorang fotografer gitu ya, ya apa ya lu hampir semua semua bidang lu
lu jalanin gitu. Ketika orang yang datangnya berawal dari hobi tuh untuk apa ya, pasti kan pengen ada balik modalnya lah ya, karena hobi kan nggak murah gitu. Fotografi tuh masih terbuka nggak sih kesempatan-kesempatannya menurut lu? Waduh, kebetulan kalau nanya-nanya yang kayak gitu, gue bakal bilangnya terbuka, terbuka banget. Kenapa sih? Karena sebenarnya guys, yang tahu pasar lu tuh lu. Gue nggak tahu sih, ini gue nggak bilang sebagai gue profesional juga ya, karena gue kan masih side job doang. Nggak apa-apa, udah biarin aja. Ataupun orang yang udah bergelut lama gitu enggak sih. Tapi kan sebenarnya apa ya, niche lu tuh adalah sekitar lu gitu. Misalnya lu punya teman-teman yang emang aktifnya di apa, masak, ya lu tinggal bikin potret kitchen gitu kan, bikin portofolio. Karena yang dijual di dunia foto konsep. Mas, anak kecil aja nih umur 7 tahun udah bisa motret. Serius? Iya. Setup digital kamera, auto, cepret, Iya. iya kan? Udah bisa mereka motret. Bahkan menurut gua kadang point of view-nya dari mereka tuh lebih unik-unik loh. Gitu kan. Tapi yang mereka belum bisa tuh adalah ngejual konsepnya. Gitu. Dan Gua, iya, apa tadi? Menjual konsepnya. iya, menjual konsepnya. Itu sih. Dan dari lo meningkatkan apa ya, belajar juga memahami konsepnya, meningkatkan jam terbang dengan semakin mempelajari gimana kamera lo bekerja, itu juga, dan juga mengumpulkan portofolio itu juga jadi, apakah itu juga yang membuat lo mendapatkan kesempatan-kesempatan ini berkolaborasi dengan banyak orang gitu. Betul. Tapi ya berarti ya yang orang lihat adalah, ya ujung-ujungnya kita nggak bisa bohong kalau yang orang lihat adalah hasilnya. Iya. Orang ngeliat hasil akhirnya, ya hasil akhirnya juga kadang jelek, ya kan? Kadang ngeblur, kadang ya semua sih gue nikmatin ya. Pertama, kalau lo emang hobi, lo nikmatin. Pasti lo nikmatin kerjanya. Cuman sampai ketika hobi lo itu dibayar, itu tuh ada responsibility-nya sih. Dan kalau lo nggak bisa membuat bahagia lo, walaupun lo lagi ada tanggung jawab itu, lo belum seniman sih bre. Asik gitu. Gitu. Ya, kalau balik lagi ke yang tadi kan lo bilang semua orang mau apa yang udah diinvestasikan itu di kamera itu bisa balik ke dia. Ya intinya temuin aja sih pasarnya. Terus kalau lo mau em, apa ya, bahagia dalam prosesnya, ya lo harus bisa bangun konsepnya sih gitu kan, jalur yang lo mau gitu. Atau kalau lo emang nggak mampu dan masih belum bisa, gue pun masih belajar sih mas, makanya gue sering ketemu senior ngobrol apapun itulah, brainstorming gitu. Gue selalu belajar bahwa ya lo ikut aja dulu sama orang, terus lo liatin prosesnya dia tuh gimana sih gitu. Dari eksekusinya kan pasti orang paling pertama tuh penasaran sama cara eksekusinya kan, gimana sih cara dia ngambil gambar. Kedua ya lu ikutin juga proses dia ketika dia approach si klien atau dia meeting gitu kan, ya segala macam, babarin konsep segala macam. Semua itu tuh ngebangun sih dan jadi portofolio yang bisa ngedatengin ya pundi-pundi itu guys. Gitu. Berarti maksudnya ketika Gitu sih. ketika kedekatannya udah bangun gitu sama teman-teman yang memang udah lebih senior menjalani itu dan udah berkarya dan juga berprofesi sebagai fotografer, itu sebenarnya sebenarnya bisa kayak mas, lo ada proyek ini, gue kalau misalnya ada itu ngikut dong, mau belajar, itu sesimpel itu sebenarnya bisa banget. Itu bisa banget. Gue sih saran ya, lo ikut private class-nya itu orang dulu.
gitu sih. Biar mengenal. Biar mengenal. Gitu. Apapun mungkin ya kelasnya harus yang relate sama jati diri lo lah ya gitu kan. Kalau lo demen motret food, tiba-tiba lo ikut storytelling fotografi kan kayaknya agak jauh tuh gitu kan. Ya tentunya harus cari orang yang relate juga. Kelasnya ikutin, kenalan, coba coba untuk dapet belajar lah ya dari itu orang gitu. Karena sebenarnya ya Mas, eh, nggak bisa kan ada orang bilang uang itu nggak bisa beli segalanya gitu. Perdebatannya banyak muncul tuh. Ada yang setuju ada yang enggak gitu kan. Nah gue orang yang tipenya setuju. Karena ketika lo buat dapetin koneksi ataupun ngobrol sama itu orang, biasanya tuh lo akan tetap ngegelontorin sebagian dana lu sih, investasi gitu. Entah lo ikut workshop ya kan, atau lo ikut sesi dia yang jauh misalnya atau apa semacam. Itu investasi guys. Dan ya Bismillahirrahmanirrahim balik 3 kali lipat lah gitu. 3 kali lipat seru banget sih. Seru banget Seru sih. banget Gue juga itu. berharap gitu sih ya Mas ya. Investasinya ke ilmu, jangan ke barang terus lah. Sebenarnya gitu kan. Gue kadang kita mikirnya foto bagus, oh harus pakai ini, harus pakai itu gitu. Enggak, bro. Gue cuma pakai half frame. Lihat ya bisa akhirnya bisa kemana-mana, bisa dikenal Bisa banyak porto, orang. iya bisa ngebangun portofolio gitu. Orang-orang bisa lihat gitu, Orang dari suka offline. dari kamera kecil. Nah, gue mau nanya lagi soal kamera. Dari 2016 pasti udah banyak banget jenis kamera yang lo cobain gitu. Baik ya punya sendiri atau minjem atau apa. Gue bakal mengerucutin ke ranah analog dan hanya beberapa inilah yang sebenarnya ini yang di kepala gue sih. Lo di antara half frame, rangefinder, SLR, dan medium format, mana yang menurut lo baik untuk bisa digunakan oleh semua orang gitu, dan maksudnya apa ya, entry point levelnya mana tuh? Entry point level. Sejauh ini sih ya, teman-teman gue juga suka nanya tuh, Rit, gue mau foto analog dong, saran kamera dong, gitu-gitu kan. Satu jenis kamera yang selalu gue saranin adalah rangefinder. Kenapa tuh? Lu jadi nggak males kalau lu pakai kamera itu. Karena lu harus mundur maju, ya kan? Kayak gitu. Nggak bisa lu stay di satu tempat terus lu ngefokusin dong. Blur foto lu kalau pakai rangefinder. Terus maju, mundur gitu lah. Jadi nyari. Udah apa, focal point lensa saya aneh-aneh lagi. Iya. 40, ntar ada yang 43 Nggak gitu kan. wajar. Iya. Gue sih selalu saranin dari situ. Karena ya satu lo nggak perlu baterai kan, tetap dia manualan, light meter bisa pakai HP. Terus dia fully manual, lo bisa atur semua F, semua speed, semua ISO gitu. Plus lo nggak males. Belajar framing tapi dari situ sih ya. Iya, bener dari situ. Apalagi yang parallax. Aduh, itu Viewfinder di mana? Lensanya di mana? dipakai susah. Gue pun sampai sekarang nih di 35 masih latihan loh zone focusing. Iya. Ya maksudnya ya kan rangefinder kan zone kan. Gue masih latihan loh. Kadang di jalan lagi di kereta kayak, karena gue kan tiap hari tuh naik kereta atau naik Gojek gitu. Gue suka cepet, cepet. Pas dicek miss gitu. Film-film itu terbuang percuma. Kayak gitu. Rangefinder sih. Satu hal nih yang gue temuin dari belajar film ya kamera analog gitu, lu terbiasa untuk gagal. Lu terbiasa untuk ya maksudnya kayak
menormalisasi sebuah kegagalan gitu karena hasilnya nggak akan itu. Itu apakah itu lo rasakan juga? Iya. Dampaknya dari belajar dari situ apa yang lo rasain? Ya gue harus lebih tahu apa yang gue mau ambil dan gimana. Kan kalau analog balik lagi ya dia cuma 36 frame, ya terbatas lah ya. Itu lo harus tahu eksekusinya dengan baik, foto yang lo mau tuh gimana. Kalau gagal, lo bisa dalih ini art. Ini art, bro. Enggak, Bisa. foto lu kok ngeblur? Enggak, lu nggak ngerti. Iya, nanti Sal Priadi aja foto kita blur, ya kan? Tak banyak yang diingat gitu kan mas. Iya. Tapi ada gue lupa waktu itu kata-katanya fotografer siapa gitu. Dia bilang bahwa ingatan manusia itu kan foto itu sebenarnya memori ya. Hmm. Sekeping memori tuh dicetak ya kalau kita cetak. Itu tuh blur. Coba deh lu inget-inget masa dulu lu apa misalnya. Zaman dulu kita sekolah atau masih kecil pasti blur. Tapi ada di kepala kita ya kan. Momennya ada tapi lu nggak bisa melihat jelas apa yang Jelas ya terjadi. nggak bisa. Pasti blur. Jadi ya gue seneng sama si blur-blur ini nih gitu. Apalagi yang blurnya dapet kayak dalam gitu, kayak hidup ya gitu. Gue seneng sih sama si blur-blur ini. Biasanya memang foto gue dragging gitu kan, yang krek krek gitu gitu. Kamera yang jadi impian lu dan sampai sekarang masih belum dapat atau mungkin udah pernah lu dapetin itu apa? Hmm, semua orang di dunia ini yang suka kamera pasti pengen Leica sih. Iya, bener gak? M6 sih. Iya, M6, M5 juga gak apa-apa. Ah, Beda satu. masih masih kurang ini otomatis gua. Iya sih kalau M6 udah enak banget ya. Iya. Semua orang pasti pengen Leica. Tapi lu udah pernah nyoba? Nah, gue sendiri mas tipe yang jarang nyobain kamera orang. Jarang gue. Karena Nggak. ada rasa itu kan. eh, Kayak, ini tangannya orang nih gitu. mm-mm, Kalau lu pakai sembarangan kayaknya nggak enak gitu kan. iya. Ataupun kayak lagi foto walk nih, terus ada yang megang Leica, gue nyobain dong. Gue jarang banget. Kalau nggak deket-deket banget, atau menurut gue memang kayak, oh ini belum belum bisa gue gapai banget sih sekarang ini kan. Jadi ntar aja lah gue pegang-pegangnya gitu gue mikir. Seberapa buat orang yang pengen belajar ya, maksudnya masih belajar gitu kayak gue. Seberapa penting foto walk untuk ikut foto walk? Karena jujur males banget kadang pagi, Emang. kadang lokasinya wah jauh deh gitu. Tapi menurut lo orang yang mungkin lu juga rutin deh kayaknya, apa beberapa ya sering ya dengan lo foto sering di jalan kayaknya Iya. foto cukup menarik buat lo. Sebenarnya ya, kan ada yang bilang gini, kalau lo kok merasa hampa, lo baca, gitu kan. Kalau lo less idea, lo jalan, gitu kan. Lo jalan nih, lo capek gitu, pikiran, lo mentok, lo jalan, jalanin jauh. Nah kebetulan gue banyak pikiran, jadi gue jalan. Jadi gue jalan aja mas. Kadang gue suka random, misalnya gini nih, Sabtu Minggu. Ada satu hari yang gue nggak ada kegiatan tuh, nggak motret, nggak apa gitu. Terus gue keluar rumah, bawa kamera, udah gue jalan aja ke jalan sekitar rumah gue yang belum pernah gue lewatin. Atau nggak sepedaan. Gue jalan aja, lihat-lihat sekitar. Terus gue ada satu foto di Instagram gue, itu foto danau sunyi gitu. Tapi videonya gue seneng banget tuh sama ada follower gue, dia engeh kalau di tempat yang view-nya tuh sesunyi itu, tapi di belakangnya tuh riuh banget sih, truk apa segala macem lah gitu. Nah itu jalan terus gue lewatin terus mas, di jam yang beda-beda.
sampai momen sekitar jam 7 kurang waktu itu gue lewat, gue ngeliat anjir suatu hari gue harus foto gitu. Jadi foto walk itu ya buat gue sih sarana gue ngerilis ya, ngebentrokin yang mentok-mentok gitu Sampai jadi sesuatu. sampai jadi sesuatu. Lewatin situ kan berkali-kali tuh gue ngeliat ini, gitu kan. Sampai momen gue di rumah udah nggak ngantuk gitu kan, nggak ngapa-ngapain, ah motret danau udah gue keluar ambil kamera, gue loading, gue bikin video kan tuh, gue rekam-rekamin, udah gue keluar, gue setting, cepret, pulang, gitu sih. Nggak perlu dipikir panjang ya, yang Enggak, penting melakukannya aja. sama ya ngerasain ini fotonya tuh apa sih, gitu kan sebenarnya kan. Yang kalau ditanya orang nanti bingung, lu foto ini kenapa? Bagus aja sih. Susah sih. Ya kan? Em, Pertanyaan gue adalah, dari orang yang terus menjalani hobinya, terus belajar dari hobinya, apa yang membuat lu bisa terus makin berkembang atau baik, bertumbuh bersama hobi lu? Hmm, ah, Ya maksudnya hmm, either ya disiplinnya, atau ya hal-hal yang menurut lu personal yang ini kayaknya gue banget gitu, tapi sebenarnya masih bisa diaplikasikan ke orang lain untuk oh, menjalani hobinya dengan lebih baik gitu, dengan lebih seru. goal sih ya. Goal kalau gue ngejalanin apa yang gue lakuin sekarang ini karena memang gue mau nunjukin bahwa ya gue storyteller. Ya gue foto nggak cuman foto yang bagus, tapi punya cerita personal ke si subjeknya, atau ke gue, atau kepencet nih mas, tiga, Enggak. oh enggak, tek pas gitu. Itu goals gue sih. Dan nggak munafik, gue pengen banget bisa hidup dari foto, pengen banget sih. Jadi tujuan itu penting sebenarnya dari hobi, karena kan Penting sih. em, menganggapnya kadang tuh hobi ya cuma buat main-main aja, tapi Mm-mm, sebuah tujuan tuh sebenarnya bisa bakal membawa lo lebih jauh. mm-mm. Tujuan sih, tujuan lo ngelakuin itu untuk apa gitu. Kalau ngomong hobi, gue nyobain hobi dari pastilah kita semua banyak nyobain hobi, putus berganti gitu kan. Mhm. Setelah gue telaah dan gue rasa-rasa, memang analog yang tadinya hobi justru kayak makin kesini makin ngerasa jadi jati diri. Mhm. Iya sih, ngerasanya kayak orang juga udah kenal gue, jadi oh di kantor nih ya, lu yang foto film ya gitu, zaman gue pakai ini loh gitu. Yang tua-tua tuh ya, Yang tua-tua, senior-senior. iya yang senior-senior gitu. Oh dulu gue pakai kamera ini loh, Rit, lu nyuci di mana sekarang? Wah, maksudnya berkoneksi tuh jadi kebuka gitu. Mhm. Dan Dan sih jadi ada cerita. jadi cerita gitu. Kalau analog, semoga sih analog bisa terus ada lah ya dan dikenal. Gue berharapnya itu sih sama orang-orang banyak, biar ya kita kita ini bisa hidup dari kalau Terakhirnya mas, dari kesibukan lo atau dari hal-hal yang lo lakukan, tapi akhir-akhir ini tuh lo lagi bersyukur akan apa? hmm, bagus banget nih pertanyaannya, gile. Gue bersyukurnya sih ya sampai saat ini gue masih punya segala yang gue butuhkan. Belum berkesusahan yang, jangan belum sih, jangan sampai berkesusahan gitu ya. Semua yang gue butuhkan, bisa jalanin hobi gue, tetap punya kerjaan, ya berusaha yang terbaik di segala-galanya gitu ya.
Eh, yang paling gue syukurin sebenarnya eh, mungkin ya orang tua gue masih lengkap. Orang tua masih lengkap. Terus punya tempat buat gue sedih, tempat buat gue happy, tempat buat gue gila-gilaan gitu sama teman-teman kan banyak tuh. Ya sebagai manusia kayaknya keseimbangan itu sih yang gue jaga ya gitu. Ya juga susahnya juga harus dicari tuh biar seimbang, ya kan Mas? Bahkan kreativitas pun itu kan muncul karena benturan dari susah, maka orang mulai berkreatif gitu gitu. Yang paling gue syukurin ya itu sih semua ya. Terima kasih lah buat semuanya ini. Semoga yang di atas Amin, amin. merestui dan terus menghidupi kita dengan baik ya semua. Amin. Amin, amin. Semua bahagia. Terima kasih Mas Farid atas Aduh, waktunya, terima kasih Mas Ical. kesempatannya. Sumbangannya. Em, Semoga sukses terus. Amin. Jangan Mas lupa Ical juga. di follow Instagramnya Mas Farid, Farid Ceki, Iya betul di @JackieJax. Ceki Tuh, Jacks. Jackie Jax. TikToknya Farid Alamsyah. Oke, Terima oke. kasih Mas Ical. Dadah.